Oh hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Literasi semuanya? Welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku kembali lagi ingin berbagi dan melanjutkan materi mengenai dark psikologi yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya. So, buat kamu yang belum sempat nonton, aku saranin buat nonton dulu karena nanti kita akan melanjutkan materi atau pembahasan dari buku ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak nonton, takutnya kalian malah misunderstanding gitu ya. Jadi teman-teman boleh silahkan nonton dahulu ya. Aku kasih waktu beberapa menit ya. Habis itu balik lagi ke channel ini, oke? Ke konten video ini. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas materi mengenai psikopat versus sosiopat. Menarik banget ya, karena kalau kita pernah mendengar mengenai istilah psikopat atau sosiopat, rasanya mengerikan banget gak sih? Ya kan? Jadi kayak kalau dengar kata psikopat, kayak orang yang jahat banget, orang yang berhati dingin, gak punya empati, yang bisa melakukan segala hal ya gitu. Nah, terus ada juga sosiopat yang hampir mirip sama psikopat, tapi ada bedanya. Nah, di sini kita akan bahas ya mengenai kedua kepribadian tersebut. Kalau teman-teman mungkin pernah mendengar istilah sosiopat dan psikopat, namun sebenarnya artinya itu berbeda loh. Meskipun keduanya menunjukkan serangkaian ciri yang serupa terkait dengan perilaku yang ansos dan kurangnya empati, asal-usul dan relevansinya berbeda dalam dunia ilmiah saat ini. Saat ini, baik psikopati maupun sosiopati dapat digunakan sebagai istilah untuk merujuk pada gangguan kepribadian yang ansos atau antisosial. Meskipun terdapat banyak persamaan, namun keduanya punya perbedaan yang sangat signifikan. Oke, let's we know more about the differences between psikopat and sociopath. Ready? Let's go. Oke, apa itu psikopat dan sosiopat? Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, psikopat adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan sifat manipulatif, suka mencari sensasi, antisosial, kasar, dan tidak peka. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang dengan kepribadian ini tidak selalu bersikap kasar. Mereka lebih cenderung melakukan manipulasi dan berbagai tindakan tidak bertanggung jawab lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Biasanya, orang-orang dengan kepribadian psikopat memiliki kepribadian yang justru menawan buat kita. Seperti contoh, dia memiliki pendidikan yang tinggi dan seringkali memiliki pekerjaan yang baik. Mereka bisa berbaur dengan masyarakat tanpa terlihat berbeda dari yang lainnya. Hal ini berbeda dengan sosiopat yang umumnya kelihatan kesulitan menyelesaikan pendidikan dan mempertahankan pekerjaannya. So, perbedaan antara psikopat dan sosiopat juga tampak dalam interaksi sosial mereka. Sosiopat biasanya sulit berinteraksi dengan orang lain karena sangat membenci hal-hal yang bersifat sosial. Mereka cenderung mengisolasi diri dari lingkungan sosial dan keramaian. Tidak memiliki empati, tidak bertanggung jawab, impulsif, melakukan tindakan yang beresiko, dan sering menyalahkan orang lain. Sebaliknya, psikopat bisa berpura-pura tertarik pada orang lain meskipun sebenarnya tidak. Jadi, apakah psikopat dan sosiopat selalu terkait dengan kejahatan? Mengenai psikopat dan psikopat, kita harus pahami juga pola pikir mereka bagaimana, karena untuk memahami pola pikir mereka itu juga tidak mudah ya. Mereka itu bisa tampak rajin, pandai, menarik, dan terlihat
memiliki emosi yang baik. Psikopat cenderung berperilaku seperti aktor yang mahir dan mampu memanipulasi orang lain. Mereka juga cenderung berhati dingin dan merencanakan segala tindakannya dengan matang. Ini perlu di-highlight ya untuk psikopat. Dia itu cenderung mahir untuk berpura-pura dan rencananya itu sangat detail dan terencana dengan baik. Dalam kehidupan nyata, seseorang psikopat tidak selalu bertindak kasar atau terlibat dalam kejahatan. Mereka lebih cenderung melakukan manipulasi atau perilaku yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan perencanaan kejahatan, psikopat biasanya merencanakan segala sesuatunya dengan detail, bahkan memiliki rencana cadangan. Sementara itu, sosiopat cenderung bertindak terburu-buru dan berantakan dalam tindakannya. Inilah beberapa perbedaan antara psikopat dan sosiopat. Terus, perbedaannya lagi adalah psikopat itu lebih sulit dikenali karena sifatnya yang tenang dan manipulatif sekali mereka. Sedangkan sosiopat itu kebalikannya. Sekarang kita lihat contoh case study kasusnya ya. Studi kasusnya ada seorang laki-laki bernama Mario. Dia seorang pria berusia 30 tahun, memiliki latar belakang keluarga yang penuh dengan konflik dan kurangnya perhatian dari orang tua. Sejak kecil Mario sering terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Keluarganya tidak memberikan dukungan emosional yang memadai, sehingga Mario merasa asing dan tidak dihargai. Sejak remaja, Mario sudah menunjukkan perilaku yang merusak dan melanggar hukum. Dia sering bertindak impulsif dan tidak menentu. Sulit untuk membuat rencana jangka panjang dan cenderung hidup semaunya tanpa memikirkan konsekuensi masa depannya. Hubungan interpersonalnya pun seringkali retak karena dia kesulitan mempertahankan hubungan yang sehat. Mario cenderung menarik diri atau bertindak manipulatif terhadap teman-temannya, sehingga membuat hubungan tersebut tidak stabil. Selain itu, Mario juga kurang mampu untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Dia tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya terhadap orang lain dan seringkali tidak menunjukkan belas kasihan atau penyesalan atas tindakannya yang merugikan orang lain. Di sisi lain, ada seorang perempuan bernama Maya. Maya ini wanita berusia 35 tahun, memiliki latar belakang keluarga yang tampak sempurna di luar. Namun, di balik tirai, Maya mengalami kekerasan verbal dan emosional dari orang tua yang manipulatif. Pengalaman traumatis ini telah membentuk pola perilaku Maya. Maya tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk merasakan empati atau simpati terhadap orang lain. Dia sering mengabaikan atau mengesampingkan perasaan dan kebutuhan orang lain demi keuntungan pribadinya sendiri. Maya juga sangat terampil dalam memanipulasi dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Dia menggunakan pesona dan kepandaian verbalnya untuk mengendalikan situasi dan mengelabui orang lain. Yang lebih mencemaskan, Maya juga jarang merasa bersalah atau menunjukkan penyesalan atas tindakannya yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Dia tampaknya tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakannya, asalkan apa yang diinginkannya tercapai. So, dari kedua kasus di atas, baik Mario maupun Maya menunjukkan pola perilaku yang mencirikan kepribadian sosiopat dan psikopat. Aku jadi pengen tahu. Coba deh kalian komen. Mario ini kecenderungannya punya kepribadian psikopat atau sosiopat? And then Maya, apakah dia ini kecenderungan kepribadian psikopat atau sosiopat? Coba tulis di kolom komentar apa pendapatmu. Sebelum kita bahas ya, aku kasih waktu 3 detik. Oke, kita bahas. Mario memiliki kepribadian sosiopat. Siapa yang tadi udah jawab sosiopat, Mario? Oke, kamu benar ya, selamat. Kamu hebat. Mario sering tidak
stabil, dan juga sering bertindak impulsif dan tidak menentu. Mario juga mengalami kesulitan untuk menjaga hubungan yang sehat, juga kurang memiliki empati. Sementara itu, Maya memiliki kepribadian psikopat. Nah, siapa yang udah jawab benar? Oke, good job for you. And then, kenapa? Karena Maya dia tampak tidak memiliki kemampuan untuk merasakan empati atau simpati terhadap orang lain, bersikap manipulatif, serta kurangnya perasaan bersalah. Baik Mario maupun Maya, keduanya cenderung bertindak impulsif ya. Jadi sama-sama kurang empati, manipulatif, dan kurang memperdulikan konsekuensi atas tindakan mereka terhadap orang lain. Kesulitan dalam memahami dan merasakan perasaan orang lain, serta cenderung untuk menggunakan orang lain demi kepentingan pribadi menjadi ciri khas dari kepribadian mereka. Terus, apalagi sih perbedaan dari psikopat dan sosiopat yang mungkin jarang kita sadari? Oke, menurut buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, sosiopat dan psikopat termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial. Psikopat ditandai dengan kurangnya ekspresi emosi, ketiadaan rasa penyesalan, dan menikmati penderitaan orang lain. Sebaliknya, sosiopat cenderung menutup diri dari lingkungan sosial, tetapi bersifat manipulatif dan eksploitatif. Beberapa perbedaan antara psikopat dan sosiopat dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini.